Mobil SUV putih membelah jalanan ibu kota yang sangat padat pada saat jam kerja seperti ini. Setelah bermacet-macetan panjang, tak terasa kini sudah sampai di depan kampus Tiara. Papa hati-hati ya, terima kasih sudah nganterin Tiara ke kampus hari ini. Iya sayang, kamu belajar yang serius ya. Mereka saling berpelukan sebelum kembali ke aktivitas masing-masing. Kemudian mobil SUV putih itu kembali membelah jalanan ibu kota. Deret, 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 ponsel Bram berdering. Di sana tertera nama sekretarisnya. Ya halo, ada apa Hans? Maaf tuan, sebaiknya mulai saat ini, Anda tidak perlu datang lagi ke perusahaan. Apa maksud kamu Hans? Bram masih belum mengerti kemana arah pembicaraan sekretarisnya itu. Maaf tuan, Anda sudah diturunkan dari jabatan Anda, karena mulai sekarang Nyonya Desi akan menggantikan Anda. Dan semua aset perusahaan juga sudah berpindah tangan atas nama Nyonya Desi, jelas Hans di seberang telepon. Syok, Bram sangat kaget karena dia tidak pernah berpikir kalau Desi tega berbuat sejauh ini. Sakit hati. Kekecewaan yang membumbung tinggi membuat Bram tidak fokus menyetir, bahkan Bram sudah beberapa kali menerobos rambu lalu lintas tanpa dia sadari. Pada saat pandangan Bram kembali fokus tiba-tiba, aral, Bram membanting setir kemudi karena melihat di depannya ada truk yang berjalan ke arahnya. Mobil Bram menabrak pembatas jalan hingga dia tak sadarkan diri. Bram menceritakan itu semua kepada Tiara sambil sesekali mengusap sudut matanya yang basah. Tiara yang mendengarkannya pun ikut menangis. Dia tidak menyangka jika wanita yang selama ini hidup berdampingan dengannya itu adalah wanita yang mampu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tia sayang, sekarang kamu tahu kan apa yang sebenarnya terjadi, dan mulai detik ini papa kamu sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali papa kamu mau menikah dengan tante. Tante, kenapa tante jadi seperti ini? Tante melakukan apa yang seharusnya tante lakukan, sayang. Kamu tenang saja, kamu akan tetap tinggal dan hidup mewah di sini bersama tante, biarkan papa kamu ini terlantar di jalanan. Jantung Tiara seakan-akan berhenti berdetak, seperti ada tombak yang menembus dadanya. Bagaimana tidak orang yang selama ini lemah lembut penuh kasih sayang, dan selalu menjadi sandaran kini menjadi orang yang sangat mengerikan. Tiara menatap tantenya dengan sangat kecewa. Tante maaf, Tiara tidak bisa ikut bersama. Tante, baiklah, jika rumah ini sekarang milik tante maka Tiara dan papa akan pergi meninggalkan rumah ini. Tiara kamu jangan tinggalin tante, sayang. Maaf, tante, Tiara nggak bisa meninggalkan papa sampai kapanpun. Terima kasih atas semua yang tante berikan untuk Tiara. Tiara pamitan. Tiara menghampiri Desi dengan berderai air mata, dia memeluk tantenya, mencium tangannya dan langsung berbalik menuju papanya. Desi menatap nanar kepergian Tiara. Ini bukan kemauan Desi, bukan hal seperti ini yang Desi inginkan. Desi sekarang mempunyai segalanya, tapi dia kehilangan dua orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Tiara mendorong kursi roda, sang papa menyusuri jalanan kota. Malam yang gelap gulita ditambah kilat yang seakan menghiasi langit menjadi saksi bisu bagaimana hancurnya hati Tiara pada saat ini. Tiara, sepertinya hari mau hujan. Iya pak. Papa pasti kedinginan sebentar ya, Tia ambilkan selimut dulu. Tiara masih tersenyum menutupi lukanya. Tapi Bram bisa melihat sorot mata sang putri yang memancarkan luka yang sangat dalam. Tak berselang lama hujan turun membasahi pusat kota. Tiara bergegas mendorong kursi roda papanya mencari tempat berteduh. Namun, nasib Tiara sungguh sangat buruk, sudah lumayan jauh dia berjalan di bawah hujan yang sangat lebat, tapi tidak kunjung menemukan tempat berteduh. Bram yang baru saja selesai operasi kini keadaannya juga kembali drop, sekujur tubuhnya pucat dan menggigil. Papa sabar ya, sebentar lagi kita sampai. Bram tidak kuat lagi menjawab, dia hanya bisa mengangguk untuk memberi jawaban untuk putrinya. Kemalangan Tiara tidak sampai di situ. Baru saja dia akan menemukan tempat berteduh, tiba-tiba sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menyerempet sisi kursi roda sang papa. Bravo! Tiara terjatuh dan Bram terpelanting keluar dari kursi rodanya. Papa, di dalam mobil semua orang panik karena tiba-tiba sopir mengerem secara dadakan. Seorang pria paruh baya keluar dari mobil dan menolong papanya Tiara yang sudah tidak sadarkan diri. Bram, ya ampun sayang, kamu tidak apa-apa? Nak, tanya seorang wanita paruh baya dengan tergopoh-gopoh. Elkan, tolong papamu, nak, bantu membawa Om Bram ke dalam mobil. Dewi berteriak di tengah hujan yang sangat deras.
Bram dibawa ke rumah sakit terdekat agar segera ditangani. Sedangkan Tiara kini hanya bisa menangis di dalam dekapan Dewi. "Sayang, kamu yang tenang ya, papa kamu pasti baik-baik saja." Dewi sejak tadi tidak berhenti menenangkan Tiara. Pintu ruangan yang sedari tadi menjadi fokus mereka, tiba-tiba terbuka. "Dok, bagaimana keadaan papa saya?" tanya Tiara yang sudah tidak sabar melihat kondisi papanya. "Tuan Abraham kondisinya sangat lemah. Jika ingin menemuinya tolong satu persatu dulu, tapi tadi beliau menanyakan Anda, Tuan Pras." "Dokter, saya akan menemuinya." "Tia, Om, yang menemui papa kamu dulu tidak apa-apa kan?" "Iya, Om, silahkan." Tiara mengizinkan Pras dan kembali duduk di samping Dewi. Di ruang ICU, Bram, sapa Pras mengenakan seragam hijau yang khusus digunakan untuk ruangan steril itu. "Mas Pras, tolong jaga Tiara putriku. Aku takut tidak bisa menjaga putri kesayanganku. Aku ingin." "Apa Bram? Apa yang kamu inginkan?" tanya Pras memotong ucapan Bram. Aku ingin melihat putriku menikah, Mas, agar dia tidak sendiri lagi." "Apapun untukmu Bram. Aku akan menikahkan Tiara dengan putraku Elkan." "Tetapi Mas," jawabnya terbata. "Jangan khawatir, kamu juga sudah mengenal putraku dengan baik kan, dan aku pastikan Elkan tidak akan menolaknya." Walaupun Pras sendiri tidak yakin Elkan akan menerimanya, tapi dia tidak ingin mengecewakan seseorang yang telah berjasa di hidupnya. Pras keluar dan menyuruh Tiara masuk untuk melihat papanya. "Elkan, kamu akan menikah dengan Tiara malam ini juga," tegas Pras. "Apa? Kenapa harus aku?" "Pa," Elkan terkejut, "bukan main." "Tolong nak, Bram itu sudah sangat berjasa pada keluarga kita, jadi papa mohon penuhi permintaannya." "Aku mengerti Pa, tapi tidak dengan menikahi putrinya." "Lalu dengan apa El? Bahkan semua harta kita tidak akan pernah mampu untuk membalas jasanya pada keluarga kita." Pras berbicara dengan suara keras dan penuh penekanan. "Papa sabar, Pa." Dewi mencoba menenangkan suaminya. "Baik Pa, Elkan akan menikah dengan gadis itu sekarang." Tiara keluar sambil menangis, dia sangat panik karena keadaan papanya semakin memburuk. "Dokter, suster, ada apa, nak?" tanya Dewi menghampiri Tiara. "Papa, Tante, Tiara takut. Sebaiknya pernikahannya dilakukan sekarang," ucap penghulu yang baru saja sampai di rumah sakit. "Apa? Siapa yang akan menikah?" "Tante, kamu dan Elkan." "Nah, ini adalah permintaan papa kamu, deh."